lovelies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Seperti biasa, pagi ini saya berolahraga. Rencana saya mau masak singgang sumbawa, guys. Tapi jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Hey guys, ini Pims Park, tempat saya olahraga biasanya dulu. Sekarang semenjak ada anak yang meninggal, langganan tempat saya belanja di toko Afrika. Anaknya baik sekali, manis, ramah, cowok, lucu sekali. Kalau ngomong manggil saya sister. Saya kan nggak bisa hafal, nggak bisa hafal koin-koin kan. Yang saya bisa cuma uang besar aja, 1 pound sama 5 pound yang paling saya minimum saya bisa hafal. Otaknya ruwet guys, sambil belajar bahasa Inggris. Di London ini banyak slangnya orang, jadi kita nggak bisa mau slang India beda slangnya, Mauritius beda slangnya, Afrika beda slangnya, Inggris apalagi kita nggak ngerti sama sekali. Apalagi tempat saya kerja campur baur. Di sini kan kebanyakan imigran, jadi kita nggak bisa, jadi terpaksa slang saya sendiri, sepuas-puas saya, suka-suka saya ngomong. Yang penting kita bahasa Inggris lah gitu. Ya kalau bisa sih kita tujuannya tinggal di London kan pengen belajar bahasa Inggris yang bagus, terutama untuk anak pendidikannya ya. Karena memang bahasa Inggris itu bahasa dunia, jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Ya nggak bagus-bagus amat, kalau bisa bagus. Nah di suatu saat kok saya jalan pulang kerja kan, kok ada foto anak itu sama rip-rip gitu, sama bunga-bunga. Tapi saya nggak kepikiran. Beberapa kali saya ke tokonya kok dia nggak ada. Terus saya tanya sama kakaknya lah di sana, mana anak yang di, terus dia bilang dia meninggal, dibunuh sama orang, dibacok sama orang di park katanya. Dia itu kenapa dia pergi ke sana, kata kakaknya sambil berkaca-kaca matanya. Dia ngapain dia tutup toko dia ke sana, kata dia terbunuh di sana. Dia bilang, tapi saya sih nggak nanya terlalu banyak ya, karena kalau di London itu kita bicara di publik terlalu banyak, ikut campur, nanyain orang dan sebagainya. Di sini di publik orang takut, paranoid orang di sini kan. London kan kota besar ya, jadi orang sedikit egois. Jadi kita benar-benar di sini, terutama saya ya, everyday I'm learning ya. Dan saya menikmati hidup saya di sini, satu udara dan culture dan everything have to learning in this country. Karena kebiasaan hidup saya di negara saya di Indonesia, jadi ya kadang-kala saya lupa adat saya di sana. Kebiasaan saya bawa di sini, kadang-kala malu sendiri, bisa saya ketawa sendiri kayak orang gila di jalan. That's London guys. Habis ini saya menuju ke rumah sakit tempat suami kerja. Rencana saya mau cek karena debar-debar dan semua semenjak virus COVID ini, hidup saya, kepala saya mereka-reka, paranoid. The most down I have in my life this year. Beda dengan 2019 it's so amazing time with my daughter. My life is low, I feel that, but anyway, we need to move on. Kita harus menjalani hidup day by day dengan tulus, ikhlas, karena every day is bonus. Seperti Mustafa bilang, life journey every day is bonus. Saya selalu ingat kata-katanya dia, memang betul sih ternyata. Yang biasanya di lapangan ini, kalau weekend, kalau sore, kalau summer begini terutama ya, orang piknik, orang main bola, anak-anak main. Sekarang lihat guys situasinya, beda dengan tahun-tahun yang lalu.
Di jembatan ini kalau saya pulang dari rumah sakit, makanan yang hangus-hangus yang nggak kebakan di sana saya bawa pulang, saya buang-buang di sini. Saya kasih makanan burung pada datang. Kebetulan sekarang saya tidak nyangka saya berani lewat sini. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Untung ada kamera ini, teman saya ngobrol ngoceh-ngoceh guys. Sebenarnya saya sedikit merinding sih lewat sini, tapi mau diapain? Hidup itu harus berani, harus kuat. Sedikit tega ya, jangan teganya jangan disapu rata. Sedikit tega dengan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan itu semua dari diri sendiri. Saya baru-baru kerja di rumah sakit ini saya nangis. Saya sedih karena saya nggak pernah menghadapi orang-orang kejamnya seperti hidup ini. Karena sekarang udah biasa, akhirnya nggak kerja seperti ini di rumah ini saya gelisah ini. Saya harus ngecek kesehatan saya baru berencana kembali bekerja lagi karena I miss my client, I miss everything from my work, you know. Makanya saya semoga ini semua cepat berlalu dan semua lancar. Kita kembali senyum, dunia kembali normal. Ya mungkin semua ada hikmahnya guys. Kita tidak bisa stuck terus sedih, terus ketakutan. Ya saya terutama. Nah, di tempat ini biasanya selalu saya makan lunch saya di sini dari rumah, saya bawa makanan. Dan itu memang enak, cuman dingin. Udah biasa, kalau udah terbiasa. Banyak orang yang pertama kali ke sini kayak saya kemarin ngalami ya sedih, hot life. Tapi lama-lama udah biasa. Dan beberapa klien saya nanya, mereka tidak bisa bahasa Inggris kan, bahasa mereka masing-masing. Saya bilang, berapa tahun kamu tinggal di sini? 35 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, 50 tahun, bahasanya cuman thank you, cuman yes, no, cuman please, itu aja. Makanya mereka bilang, dia pikir saya tidak ada Inggris sama sekali. Kaget mereka, saya baru datang ke negara ini, saya langsung bisa bahasa Inggris. Saya menceritakan kalau negara saya negara turis di island tempat saya tinggal, tourism. Jadi mereka taunya cuma Bali sih. Enggak semua mereka tahu Indonesia. Jangan salah, di sini orang kerja keras, cukup bayar bilnya, rumah, makan. Kalau yang pakai mobil kayak gitu komplit kayak di Indonesia. Oh ya, di sini kalau kita punya rumah malah nambah beban, punya mobil malah nambah beban. Mobil di sini murah-murah. Kita harus bayar pajak. Rumah juga gitu. Kalau kita punya rumah, punya mobil malah tambah beban. Nah kayak di Indonesia, punya rumah, mobil, berarti hidup kita mapan. Nah, lorong ini guys, saya punya kenangan di sini. Ini benar-benar lorong kenangan. Waktu 3 hari saya di 2018 saya holiday ke London, datang lihat situasi di sini, saya mau tinggal di sini. Di lorong ini saya pernah nyasar beberapa jam gitu. Saya jalan kan, suami sama anak jalan, saya jalan sendiri beberapa jam gitu sampai saya terkencing-kencing di sini. Padahal rumah dekat sini, dulu suami tinggal di rumah di dekat sini, kami udah pindah dekat juga dari sini. Di lorong ini saya terkencing-kencing, saya ketakutan, nggak ada orang, merinding, bondar-mandir, tetap aja ketemu lorong ini. Akhirnya saya nekat, saya keluar ke jalan raya, saya telepon suami. Akhirnya saya dikasih kode pos, saya taruh di HP saya, baru di situ juga baru saya belajar. Hello. Kamu di mana? Mau ke mana? Mau ikut aku olahraga ya? Saya nyasar ini. Padahal setiap hari dulu waktu saya kerja di rumah sakit saya lewat sini.
Tapi kok bisa nyasar ya, udah hampir 6 bulan saya nggak pernah ke sini. Kebetulan pagi ini saya lewat, saya olahraga dan mau mampir di rumah sakit tempat suami bekerja. Parno banget sampai rumah sakit sini, nunggu suami di luar, nggak boleh masuk sekarang, visitor atau orang bukan pasien. Parno banget ke rumah sakit nih. Padahal dulu saya kerja di sini, sekarang kok rasanya meriang mau masuk sini. Parno. Ruangan suami lagi nunggu dia. Since you really love your job, that's why you don't use masker, you don't like your second home ya. I think this is 95% you are in hospital, home just for sleep, eating, rest. I think you love your job. Everybody use masker, why you didn't use masker? You don't scare? Maybe don't use mask. I saw everybody. People don't use it because in my work they don't use. But now, for example, when you bring me now here, you didn't use masker. So I'm shocked when you see you don't use masker. Since you really love your job, to be hero in the world. I come inside, open the door. I said, he look like security looking to me, eh? And then the orange one, he said to me in reception, what you gonna do here? I said, my husband work here. Oh, you cannot come here. I said, I know, but I want to do something, checking for myself. Have to wait for my husband because I didn't speak English. I said like that. And then he said, okay, call your husband to come here, the orange one. When you come, they're very friendly. To Sata. When you come outside, she's very friendly. Before, she's not smile nothing to me. The orange one. The orange one. When you come, she's very look like different. Sata. Di antri kata suami, seminggu 2 minggu yang lalu nggak ada orang di sini. Kosong, orang nggak berani ke rumah sakit, takut. Sekarang aja orang parno-parnoan, saling lihat semua. Itu mungkin nggak parah sekali, kita nggak cek darah, nggak apa di sini. Kalau nggak parah sekali, semua orang lebih prefer stay at home. Hai guys, saya ternyata akhirnya mampir juga di toko ikan. Ada udang. Saya mau beli ikan itu. Matanya masih putih, bening, fresh. Tadi kata suami, all good, semua hati, ginjal, jantung semuanya. Jadi sekarang saya makan masak besar guys. Ini bumbu singangnya. Ada lekir, ada jemia. Ini bahan singangnya. Singangnya ada 2. Singgang ini buat singgang kota, ini buat singgang kampung. Tradisional banget dari desa saya. Desa saya namanya Desa Mungkin, orang Telu sana. Rung Pangkat Desa Mungkin, jarang tahu norena, mulai tonang ayam mata, yang artinya bahasa Indonesianya, setiap ada orang datang ke kampung itu selalu betah, jadi pulang tuh dengan air mata. Tadi tuh saya beli kunyit, lupa ditaruh, jadi terpaksa saya pakai kunyit ini guys. Tuh. Sebenarnya saya suka yang fresh, tadi sudah beli tapi kok nggak ditaruh sama itu, sama tukang toko itu, sama yang punya toko itu. Ini pengganti kemiri, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja biar ada taste-nya. Nah, ini tamarin, asam Jawa bahasa kita. Ini cabai biasa, bawang putih. Sayang, kunyitnya tadi ketinggalan di toko. Ini bahan semua sudah siap. Di sini tadi yang koko itu jadi ganti kemirinya, diulek. Ini semua udah siap. Ini yang singgang kampung. Ini yang untuk singgang kota. Jadi ada 2 menu. Setiap hari saya masak 2 menu guys. Suami nggak suka singgang kampung, anak nggak suka singgang kota. Jadi kami sama anak singgang kampung, suami singgang kota. Kebetulan suami orang barat kan beda seleranya guys. Terutama berminyak-minyak kurang begitu suka, dia orang Latin biasa. Ulek. Duh, hari ini seharian saya di rumah sakit.
Alhamdulillah tadi pas lagi di perjalanan suami bilang semua bagus. Kaget dia, kamu makan apa kok, kamu padahal kamu dugem apa segala macam, party dulu kok. Semua normal katanya. Ini karena saya minum jamu itu kali guys. Bahan semua sudah siap. Jadi tadi yang krim koko itu ya kan bagus kan, jadi enak banget itu krim koko itu, makanya saya selalu pengganti kemiri itu. Nunggu bawang bombay-nya layu, cok brown gitu. Kita masak yang singgang yang kampung ini. Ini nggak pakai minyak ini guys. Ini bumbu langsung semua bahan, nggak terlalu lama sih masaknya. Ini singgang kampung kami. Kampung desa mungkin, perung pangkat desa mungkin, jarang tahu norna, mulai tonang ai mata. Ini singgang kota Sumbawanya yang ini guys. Saya pakein bombay karena biasalah suami suka sekali bawang ya, bawang putih bombay. Sambil menunggu ini coklat, kita masakin yang ini dulu guys ya. Ini lekir bahasa kami, kokak bahasa Indonesia, ini enak nih. Dibarengin semua, enggak pakai minyak ini. Kalau mau ada taste-nya saya enggak pakai micin atau apa namanya, saya rasa saya pakaiin apa namanya itu kenor sedikit aja. Jadi saya tambahin air asamnya, air asam tadi, ini juga air asam saya tambahin ya. Udah mau mateng dia. Kalau ada sayur pakisnya enak sekali nih guys, singgang pakis lekir bahasa kami. Ini begitu sudah mendidih, tambahin, masukin ikannya guys. Tuh kepalanya tuh kan. Bisa juga dikasih sayuran, terong, apa terserah. Tuh yang ini lagi proses guys. Nanti terakhir pas mau udah matang masukin ini, jangan terlalu matang, setengah matang nih. Ini juga masukin ini nanti guys. Biasa hijau-hijau karena suka warna hijau. Dan memang saya suka daun bawang muda, daun bawang. Ini 5 menit lagi, ini 3 menit lagi guys. Ini jemianya jangan terlalu matang, nggak enak dia apa, lengket-lengket gitu, lem-lem gitu kayak rasanya. Biasanya sih kalau kita di kampung kita nggak suka buang kepalanya, tapi karena saya terasa di sini kelihatan terlalu jelek ya, nggak cantik, jadi saya pakai ala-ala India sedikit. Nah ini sebentar lagi bareng. Kalau masak udang jangan terlalu matang, nggak bagus, keras dia jadinya, sama kayak cumi dia. Ini juga jangan diaduk-aduk ya, diteken-teken aja begini. Singgang Pak Penjiban ini ada, saya punya bapak angkat dulu namanya Jiban, jadi dia tukang masak, dia pintar masak. Dulu kata ibu saya waktu saya lahir, bapak saya ke kota, saya lahir di kakinya dia, kakinya pengkor guys, kasihan. Semoga dia panjang umur ya. Tuh kan singgangnya sudah jadi. Yang ini saya lebih suka yang ini. Kalau ini lebih ke kota-kotaan, yang ini saya lebih suka guys. Untuk konten kali ini sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Terima kasih.